Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini kita akan kuliah terkait dengan fisika kedokteran ya. Fisika kedokteran yang tentang fluida dan mekanika. Jadi ini fisika kedokteran terkait mekanika dan fluida. Bisa melihat bisa melihat gambarnya ya. Jadi fisika kesehatan atau fisika kedokteran itu sebenarnya buat apa sih kita belajar itu? Jadi begini, kuncinya dalam mempelajari sesuatu itu sebaiknya kita tahu apa manfaatnya buat kita nanti ke depannya. Jadi itu yang harus dipahami dulu. Sehingga kamu belajar itu bisa merasuk, bisa sungguh-sungguh ya, tanpa harus banyak menghafal dan gampang untuk mengerti ya. Jadi fisika kedokteran itu diterapkan dalam prinsip-prinsip di bidang kedokteran ya, maksudnya fisika kesehatan itu menerapkan prinsip-prinsip atau teori fisika dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Fokus utamanya apa? Jadi fokus utamanya adalah pertama untuk aplikasi prinsip fisika pada tubuh manusia. Yang kedua, ini untuk alat-alat kesehatan atau kedokteran, untuk instrumen ya, yang mana nanti bisa membantu untuk diagnostik, terapeutik atau sebagai alat penunjang. Ya. Jadi ada dua, diingat-ingat. Jadi pada tubuh manusia dan pada alat-alat kedokteran. Kemudian fisika itu mempelajari segala sesuatu tentang alam atau ilmu alam. Jadi secara umum dibedakan atas fisika beberapa ini, ada mekanika yang nanti kita pelajari, kemudian ada panas, termofisika ini enggak, gelombang bunyi juga belum, cahaya benda-benda optik enggak, listrik magnet juga minggu depan ya, radiasi elektromagnetik kemudian enggak, kemudian materi atau fluida ini ada gas, ada cair, ada padat ya. Jadi fokus kita nanti pada dua, mekanika dan fluida ya. Fluida zat cair atau gas. Kemudian beberapa aktivitas kerja kedokteran yang terkait dengan aplikasi teori fisika, misalnya ini mengukur tekanan darah atau tensi, itu mekanisme fluida. Kemudian membantu kelahiran, itu mekanik, membantu kelahiran. Terus mengukur suhu pasien, itu termofisika. Kemudian penggunaan stetoskop dan USG, itu fisika bumi. Kemudian penggunaan vakum dan inkubator, ini termasuk instrumentasi, dan banyak lagi. Ini contoh aja. Kemudian biomekanika berarti kesetimbangan pada tubuh. Jadi tubuh kita itu kan diciptakan oleh Allah pada kondisi yang seimbang ya. Tubuh kita ada segmen tubuh, jadi kita itu kan tidak lurus begitu, tapi terbagi menjadi segmen-segmen, atas, tengah, bawah gitu ya. Kemudian ada titik berat, jadi tubuh kita itu ada segmen tubuh, ada titik berat, dan ada garis berat tubuh. Nah, tubuh terdiri dari segmen-segmen. Segmen-segmen itu diperantarai oleh sendi ya, Kemudian segmen tubuh terdiri dari kepala, ada segmen kepala, segmen leher, badan, panggul, kaki ya. Kaki itu ada paha, kaki bawah, dan telapak kaki, tangan ya. Kemudian atas, bawah, dan telapak tangan. Setiap segmen mempunyai titik pusat berat, yaitu titik di mana massa segmen terpusat. Jadi ingat, setiap segmen mempunyai titik pusat atau titik berat ya, yaitu titik di mana massa segmen itu terpusat. Jadi kepala punya titik berat, leher punya titik berat, badan punya titik berat, panggul punya titik berat ya. Karena dia adalah segmen ya. Kemudian keseimbangan ya. Keseimbangan tubuh itu berada dalam keseimbangan jika titik berat masing-masing segmen
itu terletak pada satu garis lurus ya, atau garis berat tubuh, dan tegak lurus pada bidang penyangga ya. Jadi kita itu dikatakan seimbang jika titik beratnya masing-masing segmen tadi, kepala, leher, kemudian tulang belakang ya, itu ada di satu garis lurus atau garis berat tubuh. Jika titik berat suatu segmen bergeser, misalnya titik beratnya kepala bergeser, nah maka pergeseran ini akan dikompensasi oleh pergeseran titik berat segmen yang lain dengan arah yang berlawanan. Jadi misalnya begini, segmen kepala titik beratnya bergeser ke depan, maka segmen di bawahnya, di bawah segmen kepala itu ada segmen apa? Coba, ada yang bisa bantu jawab nggak? Di bawah segmen kepala ada segmen apa tadi? Segmen leher ya. Ya betul. Kalau segmen kepala itu bergeser ke depan, kira-kira titik beratnya kan bergeser juga yang segmen kepala. Maka harus ada kompensasinya, yaitu segmen di bawah segmen kepala, yaitu segmen leher itu bergeser kemana? Ke depan apa ke belakang kira-kira? Belakang itu. Ya betul. Jadi kompensasinya adalah segmen yang di bawahnya itu titik beratnya akan bergeser ke belakang, yang berlawanan ya. Berarti kalau yang bergesernya ke belakang, maka nanti yang bawah ke depan. Untuk apa kalau begitu? Untuk mempertahankan tadi keseimbangan ini. Nah, total titik berat pada wanita itu kurang lebih 55% dari tinggi berdiri. Kalau pria 56% dari tinggi berdiri. Itu total titik berat. Jadi titik berat itu ada beratnya kalau wanita 55% dari tinggi berdiri, pada saat berdiri maksudnya kan, kalau pria 56%. Nah ini contohnya, ini adalah garis gravitasi ya, ini adalah garis tumpuan, terus ini titik berat di setiap segmen, bisa lihat kepala, leher, badan, ya, panggul, kaki atas, kaki bawah ya. Ini ada pada satu kondisi apa namanya, garis lurus ya, seperti itu juga ya. Kepala, leher, tulang, hip, ini base of support, ini membentuk garis 90 derajat ya, dengan garis tumpuannya ini, base of support ini tampak samping, ini tampak depan. Kemudian bisa kita lihat pada kasus ini ya, contohnya pada kasus ini, kalau ini yang normal ya, ini normal. Coba pada kasus contoh kasus yang seperti ini, pada segmen terangnya ini terjadi pergeseran atau kepalanya, segmen kepala terjadi pergeseran ke depan, panggul juga ke depan ya. Maka kompensasinya adalah terangnya bergeser ke belakang. Sampai sini paham ya, gampang. Nah, postur tubuh yang baik adalah posisi tegak lurus dan seimbang ya. Posisi yang baik adalah tegak lurus dan seimbang. Kenapa? Kapan dikatakan baik? Kalau posisinya tongkol bernyaman, baik itu kalau nyaman. Kemudian yang kedua, tidak ada regangan pada ligamen dan otot. Ketiga, aktivitas metabolik minimal. Kemudian keempat, segmen-segmen tubuh lurus. Nah, ini dihafalkan, posisi yang baik pada seseorang itu ada 4 ini ciri. Nah, postur tubuh itu sangatlah individual, tergantung model, bentuk tulang dan sebagainya ya, sangat individual. Kemudian perubahan peningkatan postur tubuh itu dapat dilakukan dengan latihan atau exercise. Program latihan biasanya meliputi endurance, strength, dan flexibility. Terus program latihan haruslah terarah, terstruktur, kontinu, dan tidak memaksa. Nah, ini harus dihafalkan. Latihan apa? Latihan endurance untuk stabilitas atau kekuatan, power ya. Atau untuk kelenturan, untuk flexibility, itu ada semua programnya ya. Ada semua programnya. Nanti diperhatikan. Kemudian sekarang kita mengarah ke gaya. Tadi posisi tubuh, sekarang gaya.
Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda. Bahkan penyebab terjadinya gerak pada benda, ya, penyebab gerak pada benda. Namun tidak semua gaya yang bekerja pada benda dapat menyebabkan gerak. Ya. Gaya baru dapat menggerakkan benda apabila melebihi inersia atau kelembaban benda. Ya. Jadi contohnya kita mukul, ya, atau nyelentik atau mendorong bangku itu awalnya adalah diem, kemudian kita kasih gaya, kita dorong. Kalau itu melebihi kelembaban bangku, maka bangkunya itu bisa bergerak. Itu kita memberikan gaya pada bangku. Ya. Nah, inersia itu apa? Bangku kan punya inersia atau kelembaban. Kalau kita ngasih gaya melebihi kelembaban atau inersia benda itu, maka benda itu akan bergerak. Nah, inersia benda itu adalah kemampuan atau kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Seperti kamu kalau sudah berdiri. Kalau dorongan, kemudian ada temanmu mendorong. Kalau temanmu mendorong ini tidak melebihi inersiamu, ya kamu tetap diam. Artinya kecenderungan kemampuanmu untuk mempertahankan posisimu berdiri. Inersia namanya. Nah, kalau inersiamu itu lebih kecil daripada gaya yang dari luar didorong oleh temanmu, maka kamu mengalami apa? Tetap diam atau bergerak? Kira-kira. Diam apa bergerak? Tetap diam. Kalau gayanya melebihi inersia, diam apa bergerak? Bergerak. Ya. Bergerak. Ya. Kalau gayanya temanmu itu melebihi inersiamu, temanmu tadi mendorong kamu, inersiamu lebih kecil dari gayanya temanmu, maka kamu akan bergerak, bergeser. Nah, pada benda diam, inersia benda sama dengan gaya normal. Jadi, pada benda diam, inersia benda itu sama dengan gaya normal. Nah, secara teori, gaya itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan hukum Newton 2, yaitu gaya sama dengan massa kali percepatan. Ya. Kalau Newton 1, ini tadi. Jadi, inersia itu bisa dilihat dari kemampuan atau kecenderungan untuk mempertahankan inersia 1. Hukum Newton 1. Oke, lanjut. Gaya pada tubuh asal eksternal, ya. Eksternal itu dari luar, bisa dari gravitasi, gaya listrik, dan magnet. Kalau internal ada dari otot dan listrik. Ini listrik ini ya, statis ya. Kemudian pengaruh gravitasi apa? Tekanan karena beban. Kemudian varises. Ya. Ini semua adalah pengaruh gaya gravitasi. Hernia, urolithiasis, jadi batu. Jadi kenapa batu, ginjal itu sampai menjadi batu ureter atau sampai menjadi batu buli? Itu karena pengaruh gaya gravitasi. Awalnya kan terbentuk di ginjal, lama-lama benda padat ini membesar. Kalau membesar turun ada di ureter, habis ureter ke buli, membesar lagi ke uretra. Ini contoh urolithiasis. Varises juga begitu, sama ya. Karena ada gravitasi itu, maka aliran darah itu yang awalnya itu di bawah karena tidak bisa naik ke atas, harusnya ada gaya untuk menaikkan ke atas, ada usaha, ada energi untuk menaikkan darah itu ke atas. Akibatnya apa? Kalau varises kan pelebaran pembuluh darah vena. Vena itu kan tidak punya, vena itu ada katupnya ya, tipis sekali ya. Jadi dia itu vena di kaki itu kembali ke jantung kan karena aktivitas otot di sekitar. Aktivitas otot di sekitar jadi sangat dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau varises ini pelebaran darah yang sudah terjadi kerusakan apa? Kerusakan katup. Hernia juga begitu ya. Kenapa kok terjadi hernia? Kemudian listrik, pengaruh listrik ini hantaran saraf. Kemudian dan pembentuk tulang ya. Jadi pengaruh listrik itu bisa di hantaran saraf dan tulang. Kalau otot apa? Otot itu contohnya adalah mengangkat benda. Mengangkat
harus menarik, mendorong, mengejan, dan lain-lain. Itu adalah contoh gaya. Jadi kita kalau buang air besar, buang air kecil itu kalau mengejan, itu kan melibatkan otot-otot ini, otot-otot perkemihan ya. Itu juga akibat dari gaya internal dari otot. Ini semua adalah gaya ya. Gaya. Kemudian mekanik statis. Jadi mekanika statis ini keseimbangan pada saat duduk berdiri. Jadi kita duduk sekarang ini itu merupakan mekanika statis. Berdiri itu statis. Dan dinamis itu pada saat bergerak, berjalan dan berlari itu dinamis ya. Kemudian gesekan. Jadi gesekan itu prinsip mempertahankan keseimbangan. Ya. Kalau enggak ini enggak terjadi ini maka akan apa? Meluncur ya. Meluncur. Prinsip mempertahankan keseimbangan meluncur. Terus gaya pada keadaan statik merupakan prinsip keseimbangan atau balance. Dasar teorinya adalah hukum Newton 1 tadi, hukum inersia ya. Ini diingat-ingat, dihafalkan ya. Syarat benda berada pada keseimbangan. Pertama, gayanya sama dengan 0. Seperti gaya Fx maupun Fy. Momennya 0. Di mana M sama dengan F kali I. Ya. M itu lebih dari 0, sistem akan bergerak berputar dengan pangkal lengan atau sumbu sebagai titik acuan. Pada sistem pengungkit, keseimbangan harus memenuhi syarat. Jumlah M harus 0. Ya. Momennya 0. Jadi untuk keseimbangan syaratnya momennya harus 0. Kalau momennya lebih dari 0 maka akan terjadi pergerakan berputar dengan pangkal lengan sumbu sebagai titik acuan. Nah, pada pengungkit keseimbangan harus memenuhi syarat, jumlah M-nya harus 0. Otot bersama tulang identik dengan pengungkit yang akan menyebabkan timbulnya gerakan atau movement. Contoh pengungkit terdiri ini. Pertama, ada sumbu atau fulcrum. B. Titik usaha atau gaya otot bekerja. C. Titik tahanan, bagian yang akan digerakkan. D. Lengan usaha dan lengan tahanan. Ya. Pengungkit terdiri dari sumbu atau fulcrum, titik usaha atau gaya otot bekerja, titik tahanan beresisten, bagian yang tidak digerakkan, lengan usaha dan lengan tahanan. Jadi ini resisten, ini adalah gaya. W ini weight, gaya berat, harus resisten tahanan. Ini lengan usaha, ini lengan tahanan. Bagian yang akan digerakkan itu titik tahanan di sini. Bagian yang akan digerakkan. Titik usaha itu gaya otot yang bekerja di sini. Sumbunya di sini ya. Ini namanya sumbu atau fulcrum. Ini namanya pengungkit. Jadi ini mekanika sebuah cara untuk memudahkan pekerjaan manusia untuk misalnya mendongkrak mobil dan sebagainya, mengangkat balok dan sebagainya itu pakai bantuan ini. Nah, terus bagaimana dengan tubuh manusia? Ada 3 tipe pada sistem pengungkit. Ini kita bicara di tubuh manusia juga prinsip itu terjadi. Bisa kita lihat ya, sumbu F tulang ya, sumbu F ini ya, antara G aksi W dan reaksi G ya. Ini gambar 1 ya, ini pada kepala leher ya, ini bisa dilihat leher ini ada aksi sumbu fulcrum. F itu fulcrum ya, P itu tadi reaksi, kemudian W itu aksi ya. Bisa dilihat aksi W pada P. Kemudian yang gambar 2, ini gambar 2, W nya di mana? W nya ada di tengah sini.
gayanya ada di sini. Fulcrumnya ada di sini. Kemudian P-nya atau apa namanya, reaksinya ada di sini. Aksinya ada di sini, reaksinya ada di sini. Ini artinya apa ini? Artinya pada gambar 1 dan 2 ini bisa dilihat bahwa sumbu pada beberapa segmen, ini kan segmen, sumbu di segmen itu ternyata berbeda-beda. Pada leher sumbunya ada di sini, sumbunya ada di F ini. Kalau pada di segmen kaki itu sumbunya ada di depan, yang tengah ini adalah aksi, yang belakang malah reaksi. Kemudian ini gambar 3, coba dilihat. Gambar 3 ini gambar apa? Sendi apa ini? Ini kan sendi kaki, tumit, tungkai ya. Kalau ini apa? Ini humerus. Kalau ini apa? Apa? Ulna, dokter. Iya, radius ulna ya. Ini bisa dilihat. Kalau nanti ada pertanyaan pada sendi humerus dan antebrachi ini, pada fossa apa namanya ini, humerus dan antebrachi ini ada pergerakan atau ada gambar seperti ini nanti. Coba tentukan di mana titik fulcrumnya misalnya. Kalau ini kan jelas fulcrumnya di mana? Fulcrum atau sumbunya ya di sini, di belakang ini ya. Kalau yang di tengah ini apa? Sini adalah P atau reaksi. Lah, aksinya di mana sini? W. Aksi itu apa? Aksi itu yang menahan, untuk menahan beban, yang ada bebannya. Yang ada bebannya. Yang di situ perlu energi, aksi. Lah, reaksinya itu adalah P. Nah, gitu ya, ingat-ingat ya. W itu aksi, reaksinya adalah P. Aksi itu energi yang dikeluarkan untuk melawan reaksi, untuk mengangkat beban. Jadi aksi, reaksi, dan F. Ini diingat-ingat ya. Pada tubuh, sistem otot, tulang, dan sendi itu bekerja mirip seperti sistem pengungkit, di mana sendi bertindak sebagai sumbu. Jadi sendi itu sebagai sumbu, otot sebagai gaya penahan, P. Sedangkan massa tubuh dan beban sebagai gaya aksi. Jadi ingat-ingat. Jadi sendi sebagai sumbu atau fulcrum, otot sebagai gaya penahan atau P. Sedangkan massa tubuh, P itu resisten ya, atau reaksi ya, reaksi. Sedangkan massa tubuh dan beban sebagai gaya aksi. Jadi lebih apabila gaya aksi atau bebannya itu lebih besar, maka gaya penahan atau resistensinya lebih besar juga, bukan sebaliknya. Ingat-ingat. Berarti lebih besar ke aksi, maka menyebabkan lebih besar reaksi. Linear, ada hubungan positif. Jadi kalau lebih besar W, berarti lebih besar B juga. Kalau W-nya kecil, B-nya juga akan kecil. Nah, untuk memperkecil B akibat W, maka diusahakan memperkecil M dengan cara memperpendek lengan terhadap sumbu. Ya. Memperpendek lengan terhadap sumbu. Jadi P ini bisa diperkecil apabila W-nya besar. W-nya besar kan P-nya juga harus besar. Nah, biar P-nya ini reaksinya nggak besar, kita ngangkatnya nggak berat-berat, maka ini bisa diperkecil dengan memperkecil M. Memperkecil M itu berarti apa? M tadi apa? Ingat nggak tadi? M. M itu apa? Ingat nggak? Iya, ini sebentar. Momen, tahu ya momentum ya? Ini loh. Nah, momentumnya 0. Momentum, kamu kenalnya momentum. Kalau di sini momen sama ya. Kalau momen lebih dari 0, sistem akan bergerak berputar. Nah, momen itu gaya kali I. Gaya kali apa? I di sini ya. Jadi maksudnya aplikasinya adalah untuk ya ini M sama dengan gaya kali I, atau ini L saja, L biar lengan ya, lengan.
L itu lengan terhadap sumbu. Berarti nanti tadi kan M sama dengan F kali L. Ya, ingat ya. M sama dengan F gaya kali L. Berarti kalau M-nya kecil, gayanya kecil, maka L-nya juga kecil. Jadi maksudnya untuk memperkecil M, gayanya memperkecil M. Untuk memperkecil M maka dengan cara memperpendek L. Sehingga mendapatkan apa? Mendapatkan gaya yang besar. Biar gayanya itu besar, powermu itu besar untuk mengangkat sesuatu, maka lengannya itu diperpendek. Lengan itu jarak antara, tahu ya, jarak antara, tadi kita kan bicara ada fulcrum poros, jarak antara poros dengan beban itu diperpendek. Sumbu ini loh, memperpendek lengan terhadap sumbu, jadi diperpendek. Sistem pengungkit ingat ya, berarti semakin pendek nanti bebanmu semakin kecil. Kalau lengannya semakin panjang ya tambah berat. Gitu. Aplikasinya untuk apa? Untuk sudah berdiri, duduk, dan mengangkat belakang. Jadi ingat prinsip-prinsipnya. Kemudian mekanisme gerak tubuh, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Jadi gerak itu merupakan perubahan atau perpindahan gaya ya, perpindahan tubuh, perpindahan gerak merupakan perubahan atau perpindahan tubuh ya. Terdiri dari apa? Terdiri dari translasi, rotasi, gabungan translasi dan rotasi. Translasi itu apa? Mengikuti garis lurus. Kalau rotasi mengikuti perubahan sudut, muter ya. Jadi prinsipmu itu kalau bergerak ya, kalau nggak translasi ya rotasi gitu ya. Kemudian dasarnya apa? Hukum Newton 2 ya. Ini nggak usah dihafal, kalau ini nggak usah dihafal ya. Hukum Newton 2 itu kan aksi sama dengan reaksi ya. Kalau rumus-rumus gini enggak, yang perlu dipahami nih. Jadi perubahan perpindahan tubuh, perpindahan gerak tubuh ini ya, itu terdiri dari translasi dan rotasi atau gabungan keduanya. Itu aja. Tubuh terdiri dari segmen-segmen yang mobile, postur dan gerakan. Ya. Kemudian tendon terikat pada tulang. Jadi bagian dari otot yang kuat. Jadi kita itu punya sendi tangan tadi, itu kan ada otot, ada tendon. Yang terikat pada tulang itu namanya tendon. Ya. Untuk apa? Untuk menarik tulang. Jadi gerakan dasar tubuh itu ada fleksi ekstensi untuk bidang sagital. Kalau bidang frontal itu abduksi dan adduksi. Bisa dibayangkan ya. Ada sagital, ada frontal. Sagital itu yang membagi kanan dan kiri, gitu ya. Frontal itu yang membagi apa? Ada bidang sagital dan frontal. Abduksi itu untuk menjauh, adduksi itu mendekat. Ya. Kalau frontal itu membagi depan dan belakang. Ya. Jadi coba diingat-ingat. Sagital itu misalnya kalau tangan kita fleksi pada posisi anatomis ya. Fleksi tangan, fleksi kaki itu gerakan dasar tubuh bidang sagital. Kalau frontal abduksi adduksi. Kemudian mengelilingi sumbu vertikal itu namanya rotasi. Kemudian gabungan gerakan dasar ada namanya oblik atau oblique movement. Kemudian berlari dan berjalan sebenarnya adalah gerak berputar berulang-ulang yang berlangsung di tungkai dan kaki pada artikulasi koksi dan berakibat gerak translasi dengan panjang kaki sebagai R atau jari-jari. Dari persamaan ini ya. Jadi V itu kecepatan, 2pi R bagi T.
kecepatan itu meningkat jika R-nya juga meningkat. Artinya kalau langkah kaki kita itu tambah panjang, tambah lebar, maka kecepatannya juga akan tambah panjang, tambah cepat. Pada orang yang tinggi kurus diperlukan sedikit F untuk bergerak lincah dibandingkan orang yang gemuk pendek. Ya, jelas ya. Kemudian untuk timbulnya gerak, itu otot harus menarik tulang. Satu otot dapat menimbulkan satu atau lebih gerakan tergantung pada sudut tarikannya. Otot dapat diidentikan sebagai tali pada katrol, puli, dan sendi sebagai katrolnya. Terus kestabilan tubuh tergantung pada luas bidang penyangga, top base or support, terus tinggi rendahnya titik berat total, kemudian besar kecilnya gesekan. Terus beberapa teori yang berperan dalam gerakan tubuh diantaranya adalah hukum inersia tadi, teori akselerasi, dan hukum reaksi. Ada hukum Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Kemudian gaya yang diperlukan untuk menggerakkan tubuh disediakan oleh otot, force of muscle. Besarnya gaya otot tergantung pada ukuran serat otot, size of muscle fiber. Arah gaya tergantung pada inersi, insersi, dan sudut tarikan. Jadi F otot terdiri dari rotari dan non-rotari komponen. Dari rotari komponen untuk menggerakkan sendi, kalau non-rotari komponen untuk menstabilkan sendi. Jika dua otot bekerja pada sendi yang sama, maka resultan gerakan tergantung pada tipe sendi, sudut tarikan, dan besar gaya masing-masing otot. Nah, ini dihafalkan ya, dimengerti. Jadi misalnya gaya otot itu ada dua, rotari dan rotari. Rotari itu untuk menggerakkan, kalau non-rotari berarti untuk menstabilkan. Jadi kita suatu kali menggerakkan sendi kita, dan suatu kali itu mempertahankan posisi sendi kita untuk diam ya. Kalau mempertahankan untuk diam itu non-rotari. Kalau menggerakkan sendi itu rotari komponen ya. Jika ada dua otot bergerak pada sendi yang sama, maka resultan gerakan tergantung pada tipe sendinya, sudut tarikan, dan besar gaya yang masing-masing otot ya. Kan ada otot itu yang bekerja pada beberapa otot pada sendi yang sama. Nah, itu tergantung pada tipe sendinya apa gitu. Seperti bicep ya. Bicep itu kan ada fleksi, ada ekstensi gitu. Terus tarikannya kemana ya? Nah, kerja adalah gaya dikali jarak. Pada otot kerja dapat dihitung jika luas penampang lintang dan gaya rata-ratanya diketahui. Dorongan atau impetus yang diberikan pada suatu benda agar dapat bergerak haruslah melebihi inersia benda tersebut dan dapat diperbesar dengan menggunakan alat, misalnya stick, baseball, golf, dan sebagainya. Mengurangi cedera dari gerakan yang diterima tubuh itu dapat dilakukan upaya dengan menggunakan bantalan atau pad, kemudian memperlambat waktu sentuh dan merubah arah gerak. Kemudian hukum Newton, ini aksi sama dengan reaksi. Cuma ini ada minusnya, kenapa? Karena ini arahnya berlawanan. Nah, fenomena ini menimbulkan tegangan pada otot ketika tubuh mendapat beban. Juga terlihat pada sistem keseimbangan dan pergeseran titik pada tubuh. Nah, aplikasi lainnya itu terlihat di sini. Aplikasi prinsip mekanik pada tubuh. Jadi ada resultan gaya itu pada traksi itu penarikan otot, penarikan sendi ya, di kaki misalnya, atau pada orang yang kejepit sarafnya kejepit itu bisa ditarik traksi. Terus perbaikan pada ortodonti atau gigi itu kan kalau misalnya ada yang tidak sesuai tempatnya, misalnya terlalu maju, terus tidak rata dan sebagainya, bisa ditarik untuk dimundurkan dan sebagainya. Itu adalah aplikasi dari mekanika ini di ortodonti. Kemudian ada momentum dan impuls gaya pada gerak lurus belaturan, belaturan pada benda yang berbenturan. Ini rumusnya ini saya kira tidak usah dihafalkan, cuma dimengerti aja aplikasinya. Ada
ada resultan gaya, ada momentum dan impuls. Nah, impuls gaya yaitu tenaga yang menimbulkan. Ini ada perbedaan massa dan kecepatan, sedangkan T adalah lama benturan. Pada olahraga body contact seperti bela diri untuk menghindari cedera pada jaringan lunak dan otot, sewaktu terjadi tumpukan itu dapat dilakukan dengan memperkecil atau menyedarkan waktu kontak saat berbenturan. Jadi dia tidak terlalu sakit. Misalnya kalau mukul berarti ya mukulnya kontaknya dengan tubuhnya lawan itu biasanya dipersingkat. Nah, itu aplikasi ini ya, aplikasinya terkait lama benturannya. Kalau mukul kemudian tangan kita kontaknya dengan yang kita pukul itu lama, itu impuls gayanya juga akan besar, jadi kerusakannya juga besar, sehingga diupayakan untuk mengurangi lama kontak. Terus hukum Newton tentang gravitasi ini ya, ada massa satu, massa bumi, berat benda ya. Kemudian hukum Newton ini diketahui aja. Ada ada lambda ya, lambda pertama ya, saya lupa ya. Ini namanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Saya maju dulu. Ada yang tahu? Lambangnya apa ini? Mungkin apa, dokter? Apa? Gamma. Jadi nilai gamma ini konstanta dan meter kuadrat ya, konstan, maka nggak berbanding terbalik dengan jarak pangkat 2 dari satu tempat. Jadi intinya itu gaya, asli gaya ya, ini ada konstanta berbanding terbalik dengan jarak kuadrat ya. M itu massa bumi, massa benda, terus massa bumi. Terus ini W itu berat benda, ini massa kali gram atau berat ya. Nah ini ceritanya tentang hukum Newton tentang gravitasi. Intinya bahwa gaya itu sebanding dengan massa. Jadi semakin massanya itu besar, maka gayanya juga semakin besar. Jadi orang yang gemuk sama orang yang kurus kalau jatuh dari ketinggian yang sama, maka gaya yang ditimbulkan itu lebih besar orang yang gemuk apa yang kurus? Gemuk, dokter. Orang yang gemuk ya. Cuman itu aja sih pesannya dari ini, hukum Newton tentang gravitasi ini ya. Dan berbanding terbalik dengan R. Jadi R-nya semakin besar, R ini apa? Jarak ya. Jari-jari ya. Jari-jari gravitasi. Itu berbanding terbalik dengan jari-jari kuadrat. Kemudian konsekuensinya apa yang tadi ya? Benda semakin ringan jika semakin jauh berada dari pusat bumi. Pada keadaan tubuh tanpa bobot atau semu, orang akan mudah melakukan gerakan yang diinginkannya karena tidak ada usaha yang diperlukan. Ya. Jadi kalau kamu ringan gitu, punya ilmu untuk meringankan badan, meringankan tubuh, ya kayaknya ya ringan nol. Tidak ada benturan ya. Baik, lanjut ke fluida ya. Fluida itu zat alir, itu ada zat cair, ada gas. Zat cair itu molekul terikat secara longgar tapi berdekatan. Tekanan yang terjadi karena gaya gravitasi. Tekanan yang terjadi tegak lurus bidang. Ya. Kemudian gas itu molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan. Tekanan akibat tumbukan antar molekul. Tekanan terjadi tidak tegak lurus bidang ya. Antara zat cair melalui pembuluh darah ya, ini zat cair ya, aliran zat cair melalui pembuluh darah ya. Ini ada hukum Pareto, cairan yang mengalir melalui suatu pipa itu kecepatannya berbanding lurus dengan penurunan tekanan dan
menjelaskan mengapa penderita usia lanjut mengalami pingsan, mengapa daerah ujung suhunya dingin, ya bisa diterangkan dengan ini. Usia lanjut mengalami pingsan bisa jadi karena kekurangan aliran dari pembuluh darah, aliran darahnya menuju ke perifer itu kurang karena apa? Bisa karena pembuluh darahnya kecil atau tekanannya yang rendah, sehingga aliran ini tidak bisa mencapai organ-organ vital. Atau sebaliknya, pembuluh darahnya tidak kecil tapi lebih lebar. Ya, kalau lebar tekanannya kan rendah. Kalau tekanannya rendah maka tidak bisa mengalir. Semakin kecil tekanannya. Jadi semakin luas atau lebar permukaan penampang pembuluh atau pipa ini, maka tekanannya itu kan semakin rendah. Tapi kalau semakin kecil tekanan sebuah pipa, semakin kecil diameter atau penampangnya pipa itu, tekanan untuk gayanya semakin tinggi. Jadi hukum Pascal ini ngomong bahwa kecepatan itu berbanding lurus dengan penurunan tekanan dan pangkat 4 jari-jari, begitu ya, dan berbanding terbalik dengan ini luas penampang. Kalau kemudian ini kompresor pada aorta, kapiler, dan vena cava. Coba dilihat ya. Ini aorta, kapiler, dan vena cava. Ini ada luas ya. Luas aorta di sini, kapiler. Ini aorta 3 cm persegi luasnya. Tapi kapiler 600 cm persegi dan vena cava 18. Bisa dibayangkan ya. Kapiler kita itu 600 cm persegi. Padahal kecil sekali. Ini penampangnya ya. Penampangnya. Nah, karena luas persegi itu kan berarti luas penampang ya. Jadi cm persegi itu kan rumusnya luas penampang. Sekarang bisa dilihat, semakin luas penampang sebuah kapiler, kecepatan, ini lihat kecepatan. Jadi yang garis putus-putus ini kan luas pembuluh darah. Yang ini aorta, yang ini kapiler, kemudian yang ini vena cava. Jadi semakin luas pembuluh darah kita, maka kecepatan yang terjadi bisa kita lihat semakin naik apa semakin turun? Semakin turun. Jadi luas kecepatan aliran darah itu berbanding terbalik dengan luas penampang, gitu ya. Jadi berbanding terbalik dengan luas penampang. Kapiler itu kecepatannya sangat rendah. Kenapa? Karena ini luas penampang total loh ya, bukan per kapiler gitu ya. Luas penampang kapiler total di tubuh kita 600 cm persegi. Itu kecepatan cuma 1 mm per second ya. Kalau ini aorta 30 cm per second ya. Kemudian di vena cava naik lagi menjadi 5 cm per second ya. Nah, ini tempat di mana terjadi pertukaran O2 dan CO2 itu di mana? Di kapiler ini. Ingat ya, kapiler itu kan yang mensuplai darah O2 ke jaringan untuk metabolisme kan ya. Ya itu kapiler. Di situ ada pertukaran darah, ada pertukaran O2 CO2, darah bersihnya dikeluarkan, dipakai metabolisme, terus sisanya CO2 hasil metabolisme diangkut oleh darah menuju paru-paru ya. Kemudian tahanan terhadap debit zat cair. Efek panjang pembuluh darah terhadap debit. Ya, apa sih efeknya? Jadi makin panjang pembuluh, diameter sama ya, diameternya sama, makin panjang pembuluh, maka zat cair akan mendapat tahanan semakin besar. Maka debit zat cair akan lebih besar pada pembuluh yang pendek. Jadi ingat, debit zat cair akan lebih besar pada pembuluh yang pendek daripada pembuluh yang panjang dengan diameter yang sama ya. Contohnya ini.
panjang 1, panjang 2, panjang 3, maka debitnya bisa kita lihat debitnya lebih besar yang mana? Lebih besar yang pendek, paling pendek sendiri, 3 ml per menit. Kalau cuma 2, ini cuma 1 ml. Ya. Artinya apa? Debit itu linear atau berkorelasi positif terhadap panjang dengan diameter yang sama, ya. Berkorelasi positif terhadap berkorelasi negatif, semakin pendek pembuluh darah maka debitnya semakin besar. Lanjut, efek diameter pembuluh. Kecepatan aliran zat cair makin cepat pada diameter yang pembuluhnya makin besar. Nah, ini tadi Poisson tadi ya, hukum Poisson. Jadi kecepatan aliran zat cair makin cepat pada diameter yang pembuluhnya makin besar. Contoh, ada diameter 1, ada diameter 2, diameter 3. Bisa kita lihat kecepatan alirannya jelas loh. Ada 256, 16 dan 1. Berarti yang semakin diameternya itu panjang, maka semakin cepat alirannya. Itu efek diameter. Ada lagi efek kentalan. Semakin kental zat cair, semakin besar tahanan terhadap dinding pembuluh darah, sehingga dapat ditentukan konsentrasi sel darah merahnya. Ini contoh. Ini air, plasma, dan darah. Jadi semakin besar tahanan terhadap dinding pembuluh darah, ini semakin kental, semakin tinggi tahanannya. Semakin konsentrasinya tinggi, tahanannya semakin tinggi. Air cuma 1 cm tahanannya, plasma 1,5 cm, darah 3,5 cm. Artinya apa? Ya ini pada darah normal kekentalannya 3,5 kekentalan air. Terus kekentalan 1,5 kali di atas normal kekentalan 2 kali air. Terus kekentalan 70 kali di atas normal itu kekentalan 20 kali air. Dihafalkan ya. Dihafalkan. Efek tekanan terhadap debit. Aliran air mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Ya. Aliran air sebanding terhadap perbedaan tekanan. Jadi tekanan tinggi dan tekanan rendah. Contoh. Oke. Ini tadi gambar menunjukkan bahwa 1 mili, 2 mili, dan 3 mili per menit. Jadi semakin tinggi, perbedaannya tekanan juga semakin tinggi. Kalau perbedaan semakin tinggi, maka aliran airnya juga akan semakin besar debitnya. Ingat-ingat, tambah tinggi, tambah besar ini. Kalau cuma tinggi rendah begini ya, kecil debitnya. Jadi ini efek tekanan terhadap debit. Jadi semakin tinggi, semakin besar perbedaan tekanan, semakin tinggi debit, dan sebaliknya. Terus bunyi jantung. Ini juga memanfaatkan fisika kedokteran. Stetoskop, vibrasi jantung, dan pembuluh darah besar. Itu alat yang biasa kita gunakan untuk mengetahui suara ya, suara jantung, suara paru gitu. Jadi vibrasi jantung, katup itu suara 1, suara 2. Dan suara semilunar, katup aorta, katup pulmonal itu bisa kita dengarkan melewati stetoskop. Kenapa? Karena adanya aliran laminar dan turbulensi. Ya. Kemudian hubungan EKG, bunyi jantung, ventrikel kiri, dan tekanan aorta. Ya. Itu seperti gambar di bawah ini ya. Kita lihat dulu suara jantung. Pada kondisi ini, ya, suara jantung. Duk-duk, suara 1, suara 2 ya. Ini dibayangkan aja ini. Ini suara 1 ketika menutupnya katup ventrikel, ya, mitral dan tricuspidal. Suara 2 ketika menutupnya katup pulmo dan aorta. Ya. Ini dalam waktu yang singkat. Ya.
bisa dilihat ini tekanan ventricle di sini. Nah, ini suara 1, ini suara 2. EKG juga seperti ini. Terus tekanan darah, jumlah darah orang dewasa berapa? 4,5 liter kurang lebih ya. Dalam satu kali kontraksi jantung terpompa 80 liter darah per menit ya, seluruh tubuh ya, dalam sirkulasi darah. Nah, 80% itu sirkulasi sistemik dan 20% itu sirkulasi paru-paru. Sistemik itu maksudnya yang beredar di sistemik, 20 yang beredar di paru-paru. Dari 80% yang di sistemik itu dibagi menjadi 20% arteri, 10% kapiler, dan 70% di vena. Kalau 20% paru-paru, 7% di 7% di paru kapiler, kemudian sisanya ini jadi arteri dan vena paru. Ya, dihafalkan ya. Tekanan dari sistemik, tekanan arteri paru-paru ini, tekanan dari sistemik, sistolik, tekanan rata-rata diastolik, sistolik, rata-rata diastolik. Ini tekanan sistoliknya 120, diastoliknya 80. Tekanan arteri paru-paru, sistoliknya 30, diastoliknya 10. Kita lihat perbedaannya ya. Sistoliknya 120, yang pada saat tensi itu yang muncul di angka tensimeter, itu tekanan sistolik yang di paru-paru itu 30, lebih rendah. Kalau ini sendiri ini 80, ini 10. Nah, tekanan rata-rata itu menentukan banyaknya darah yang mengalir tiap sekolah. Ya, ini rumusnya rata-rata. Kemudian membran kenyal. Membran kenyal itu ya kalau di tubuh kita ya, pembuluh darah ya. Kemudian ada lambung, ada usus, ada alveoli, dan lain-lain. Itu membran kenyal. Bentuknya apa? Ada silinder, ada bola. Nah, kalau silinder berarti ada tekanannya. Kalau bola berarti sama, ada P tekanannya. Ada gamma, dan sebagainya. Ini rumusnya ya. P sama dengan T bagi R. Ini tidak usah dihafalkan ya. Tidak usah dihafalkan. Cuma dimengerti aja. Oh, berarti kita di tubuh manusia ini ada lambung, usus, alveoli, itu merupakan membran kenyal. Kalau membran bentuknya silinder, bola, itu nanti berlaku tadi, misalnya luas permukaan, isi, dan sebagainya. Alat ukur tekanan zat cair, ada tonometer untuk mengukur tekanan intraokuler untuk penderita glukoma ya. Tonometer siap namanya, yang klasik, yang lama itu ya. Kemudian harga normal tekanan intraokuler 12 sampai 23 mm. Terus ada sistometer untuk mengukur tekanan kandung kemih, dan dihafalkan. Tonometer untuk mata intraokuler, sistometer untuk kandung kemih. Jadi dari pipa kapiler yang mengandung skala cm H2O berhubung ke jarum melalui pipa karet. Perbandingan orang dewasa 30 cm H2O pada penderita prostat hipertrofi mencapai 100 cm H2O, baru terjadi pengeluaran kencing. Ini perbandingan antara orang normal dan BPH, orang punya prostatnya membesar. Jadi orang kalau prostat, yang punya prostat itu kalau nggak ngejan nggak bisa keluar, mengejan dulu. Mengejannya tekanannya sampai 100 cm H2O baru bisa keluar ya. Normalnya 30 cm H2O aja sudah bisa keluar ya. Kalau prostat 100, karena apa? Ada tahanan ya. Terus mekanisme paru-paru terdapat pleura, visceral, dan parietal ya. Parietal itu yang melekat di dinding dada, di dinding dada ya, di rongga torak. Nah, visceral itu yang membungkus paru-paru itu sendiri ya. Antara visceral dan parietal itu ada ruang interpleura namanya, ruang interpleura. Ya, ini yang seringkali ada cairan di sini. Orang penyakit kronis DBC ini sering ada cairan.
Ada pleura visceral dan pleura parietal, bisa dilihat ini ya. Ini ruang interpleural. Pada proses nafas inspirasi dan ekspirasi itu nanti jadinya seperti ini ya. Kalau ini ada cairannya ya tidak bisa normal inspirasi dan ekspirasinya, nyeri sakit. Cairannya buat pengembang gitu, ada tahanan, ada cairan, sakit sehingga ada kelainan harus dikeluarkan, ada infeksi misalnya. Jadi jika piston ditarik maka volume di ruang intrapleural meningkat, sedang mengalami penurunan tekanan. Misalnya pada penyakit fibrosis paru-paru, jadi pembentukan jaringan pada paru-paru. Piston ditarik, pernya lemah, sehingga perubahan tekanan kecil. Ya. Maka ini yang dinamakan compliant atau compliancy. Ini pada orang yang fibrosis, orang DBC, yang paru-parunya itu full dengan jaringan fibrus, ya. Full dengan jaringan fibrus, ini kan tidak lentur, tidak selentur ini, sehingga tidak bisa kembang kempis begitu. Bisa dibayangkan kalau paru-parunya full jaringan fibrus tidak bisa kembang kempis. Kalau tidak bisa kembang kempis berarti ya dari compliance-nya kecil, sehingga menghambat terjadinya pertukaran O2 dan CO2. Baik, orang dewasa orang itu sekitar 0,18 sampai 0,27 liter per cm². Ini tekanannya ya. Kemudian ini komponen udara, inspirasi 80%, N2 19%, O2 0,04% CO2, inspirasi 80%, 16%, 8%. Baik, ini adalah bagian dari fluida. Saya kira itu